Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama di tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran kelima. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, ini adalah gambar negara Asia Tenggara ya anak-anak, kawasan Asia Tenggara. Kemarin kita sebut dengan negara-negara ASEAN ya anak-anak. Terdiri dari 10 negara. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Filipina, Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Nah, mari kita cari tahu kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia. Terletaknya ya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya tropis. Negara kepulauan terbesar di dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterranean, yang menyebabkan Indonesia itu apa? Iya, sering gempa, kemudian memiliki banyak gunung berapi. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam, letaknya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Iklim tropis khatulistiwa. Wilayah Brunei dikelilingi wilayah Malaysia. Jadi Brunei itu dikelilingi oleh negara Malaysia anak-anak. Memiliki 2 wilayah yang terpisah, yaitu barat dan timur. Wilayah barat dataran rendah yang berawa-rawa. Nah, selanjutnya Malaysia. Letak geografisnya 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklimnya yaitu iklim tropis khatulistiwa. Terdiri dari 2 kawasan utama. Wilayah barat berupa pegunungan dan wilayah timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai pendek dan berkelok-kelok. Nah, selanjutnya adalah Filipina. Letak geografisnya 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 bujur timur. Iklimnya tropis basah, merupakan negara kepulauan, memiliki 2 pulau besar yaitu Luzon dan Mindanao. Diingat-ingat memiliki 2 pulau besar yaitu Luzon dan Mindanao. Memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Selanjutnya yaitu Kamboja. Letak geografisnya yaitu 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Iklimnya tropis basah dan kering. Bentuk wilayahnya
menyerupai piring anak-anak. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap. Bagian tepinya dibentuk oleh deretan pegunungan yang dilalui oleh Das Mekong atau Sungai Mekong anak-anak. Selanjutnya adalah Myanmar. Letak geografisnya 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis, terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan di sebuah patahan blok di sebelah timur. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam letak geografisnya 8 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Iklim utara sedang dan di selatan adalah tropis. Terdiri dari 5 wilayah yaitu daerah pegunungan, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai, delta Sungai Mekong di selatan. Selanjutnya yaitu Laos. Laos letak geografisnya 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Iklimnya yaitu iklim sedang di bagian utara dan di bagian selatan adalah tropis, yaitu satu-satunya negara yang jalan masuknya tanpa melalui laut. Jadi di Laos ini tidak ada jalur masuk ke negara melalui laut, jadi semuanya berupa daratan. Nah, sebagian besar pegunungan dan dataran tinggi. Selanjutnya yaitu Singapura. Letak geografisnya 1 derajat 11 lintang utara sampai 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Wilayahnya sangat sempit ya anak-anak, ini sangatlah kecil seperti ibu kota Jakarta. Nah, iklimnya yaitu iklim tropis. Keadaan alam relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat ada perbukitan. Selanjutnya adalah Thailand. Letak geografisnya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Iklimnya adalah tropis. Memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati sungai di bagian tengah, dataran tinggi daerah timur, hutan dan pegunungan di utara, dan di bagian selatan berupa bukit anak-anak. Nah, itu tadi kondisi geografis wilayah atau negara-negara di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita menginjak ke hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Ya, jadi wilayah Asia Tenggara tadi menghasilkan kayu anak-anak yang bermanfaat bagi penduduk. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberi manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kesenian. Oke anak-anak, tugasnya nanti kalian buat patung seperti pada pembelajaran 2. Kalian sudah tahu bahannya. Silahkan kalian buat satu bentuk
boleh kura-kura, boleh bentuk kelinci atau bentuk ayam, sesuka hati kalian. Nanti dikumpulkannya cukup melalui Google Form. Jadi nanti difoto, dimasukkan ke dalam Google Form. Oke anak-anak, selamat berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.